Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bihil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala rabi'an dafnul mayyiti ahkamud dafni thalathatun. Al-awwalu wajibun lil muslimi wal kafiridh dhimmi ghairas sikti alladhi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin. Wathani mandubun lisiktil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin. Wathalithu mubahun lil kafiril harbi illa idza ta'adzan nasu bi raihatihi fayajibu. Adapun bagian yang keempat dari tajhizul mayyit, dalam menyiapkan si mayit ya. Rabi'an dafnul mayyit ya, menguburkan si mayit ya. Dafana yadfinu dafnan tuh ya. Ya, dafana yadfinu dafnan artinya menanam, yang mengubur gitu ya. Dafn. Jadi kewajiban kita ya, kewajiban kifayah kita terhadap muslim lainnya. Yang keempat adalah kewajiban kita terhadap muslim yang meninggal itu dafnul mayyit ya, yakni menguburkan si mayit. Adapun hukum menguburkan itu salah satu ya, ada tiga. Ahkamud dafni salah satu ya. Hukum menguburkan si mayit itu ada tiga. Yang pertama wajibun. Wajib hukumnya nguburin mayit. Siapa itu yang wajib dikuburin? Lil muslimi, orang Islam. Selama dia Islam, wajib hukumnya dikubur gitu. Ya, entah nanti dia diterima sama tanah apa kagak, itu urusan lain. Kewajiban kita yang hidup kepada yang mati adalah ngapain? Menguburkan, tuh wajib hukumnya. Ketika yang meninggal itu siapa? Muslim. Itu. Bahkan di sini disebut wal kafiridh dhimmi. Kafir dhim itu ada kewajiban kita juga untuk nguburin kafir dhimmi ya. Orang kafir yang tinggal di daerah muslim dan mereka ya, tidak mengganggu, hidup rukun sama kita bareng-bareng gitu. Misalkan dia meninggal, nggak ada yang ngurusin tuh, lalu kita urusin, kita kuburin, boleh tuh, boleh, wajib juga gitu. Tapi nggak usah didoain gitu, kuburnya udah. Jadi wal kafiridh dhimmi, ada kewajiban kita untuk menguburkan itu. Yang bagaimana tuh yang muslim itu? Ghairas siqtil ladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, yang bukan meninggal dalam keadaan keluarnya itu tidak atau belum ada tanda-tanda kehidupan seperti biasanya. Itu jadi belum sempurna. Ketika dia udah ada tanda-tanda kehidupan, maka wajib hukumnya dikuburkan. Itu. Tapi kalau belum bagaimana? Maksudnya belum ada tanda-tanda kehidupan anak Adam tuh kayak gimana ya? Ketika dia belum sempurna, ya, belum ditiupkan ruh, ya. Misalkan keguguran di usia kandungan sebulan atau 2 bulan. Ya, kalau udah masuk usia 4 bulan kan udah apa? Yanfakhur ruh, ya. Sudah ditiupkan ruh itu ke dalam janin. Jadi kalau misalkan dia belum sampai ada tanda kehidupan lalu dia keluar keguguran, maka itu nggak wajib dikuburin, tapi boleh aja. Misalkan begitu, aduh repot berapa ini, kanyutin dikali misalkan. Ya karena memang tidak wajib ya, tapi nyelokan dikanyutin dan gitu. Tetap nanti dia jatuhnya apa? Sunnah tuh, hukum yang kedua. Jadi kalau hukum yang pertama itu wajib ya, bagi muslim atau kafir dhimmi, tapi yang bukan ya, ketika dia lahir itu tidak ada tanda-tanda kehidupan,
Tapi kalau misalkan dia lahirnya tidak ada tanda-tanda kehidupan itu, maka mandubun, hanya sunnah saja untuk dikuburkan. Jadi belum masuk usia kandungan 4 bulan, jadi belum ditiupkan ruh. Jadi kalau keguguran keluar, sunnah saja itu diapain? Dikubur. Yang ketiga, mubahun, mubah, boleh nih, lil kafiril harbi, ya, kafir harbi itu mubah saja ketika ada orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi umat Islam lalu dia meninggal, itu mubah saja kita kuburin. Tapi illa idza ta'adzan nasu bi raihatihi fayajibu, kecuali jikalau orang daripada khawatir tentang apa? Baunya itu si mayit, maka apa? Fayajibu, maka wajib hukumnya itu dikuburin walaupun dia kafir harbi itu. Orang kafir harbi berarti orang kafir yang memusuhi itu, memerangi umat Islam. Demi harb. Kafir harbi. Ketika dia meninggal, kita khawatir kalau kita diemin aja bau nih. Itu qaraih bi raihatihi itu. Jadi illa idza ta'adzan nasu bi raihatihi fayajibu, kecuali jikalau ada orang-orang itu menjadi khawatir akan baunya ini si mayat, maka wajib juga itu dikuburin dia. Gitu. Jangan digeletakin aja. Gitu, jangan dibuang kan gitu. Jadi jangan dibakar juga jangan. Kubur jangan dibakar. Gitu. Itu kalau dibakar itu nggak boleh hukumnya itu. Karena nggak boleh ada makhluk yang membakar makhluk, ya. Illa rabbun nar, kecuali Tuhan yang punya api. Itu yang nggak boleh tuh. Makanya ada larangan juga kita kalau ngapain? Kalau membunuh binatang diapain? Dibakar, nggak boleh, itu diobong, nggak boleh. Jadi illa rabbun nar, kecuali siapa? Rabbun nar, kecuali Allah yang punya api, itu maksudnya Allah tuh. Kalau kita manusia bunuh binatang tuh kita bakar gitu, jangan itu. Kalau cara yang lain nggak apa-apa. Iya, kalau udah mati mau ada lagi, ayam kita bakar nggak apa-apa itu, kecuali ayam hidup kita bakar. Itu. Kalau ayam bakar, kalau dibakar kagak boleh, kita gak makan ayam bakar ini. Rapik besok kagak nyumbang ayam bakar lagi. Nah, iya itu. Kecuali apa dia lagi hidup-hidup kita apain? Kita bakaran gitu. Boleh. Ya kalau manusia walaupun udah mati dibakar udah nggak boleh juga, itu jangan. Gitu. Kuburin, entah nanti kan bicara nguburin itu ada yang minimal saja dah kuburan itu. Nah di sini ketika diketahui hukum menguburkan itu ada wajib, sunnah sama mubah, aqallud dafni al wajibu, ya, sedikitnya nguburin itu yang wajib nih. Jadi ketika dia wajib menguburkan, paling sedikit banget nguburin itu kayak gimana? Hufratun, ya, lubang gitu ya. Taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tanbushahu wa ta'kulahu. Jadi paling sedikit minimal banget orang nguburin itu ngapain? Bikin lubang. Udah. Lubang yang bagaimana kira-kira? Lubang itu bisa menutupi baunya. Jadi kalau kita taruh dia, itu baunya nggak apa, nggak kecium sama kita. Dan juga itu menjaganya dia. Wa tahrusuhu minas sibai hatta la tanbushahu wa ta'kulahu. Jadi yang dikata kuburan itu minimal banget adalah apa? Dipendam di dalam tanah, yang mana baunya nggak kecium, lalu menjaganya dia dari apa? Minas sibai, daripada binatang buas. Sehingga apa? Hatta la tanbushahu wa ta'kulahu, sehingga tidak diapain tuh? Kagak didokerin tuh tanah, lalu kagak diapain? Kagak dimakan gitu ya. Itu ya, karena binatang buas itu ketika mencium apa? Bau, ya, bau bangkai misalnya, dicari tuh, lalu dimakan ya gitu. Makanya minimal banget kuburan itu apa? Menutup daripada apa? Baunya kan gitu, dan juga menjaganya daripada ancaman dari luar seperti binatang buas dan yang lain sebagainya. Sehingga wala yakfil bina'u ma'a imkanil hufri. Jadi enggak cukup ketika itu apa? Sebuah bangunan. Dia bikin bangunan itu ma'a imkanil hufri, lalu ada apa ya? Ada lubang yang gitu. Khawatir apa? Masih
tercium. Makanya di mana? Di tanah gitu. Ini kan peristiwanya ketika apa ya? Qabil ya. Qabil membunuh Habil itu kan pertama mayatnya dikanyutin ya di air. Nggak lama balik lagi tuh. Dia kebingungan, dia bawa kemana, takut ketahuan. Itu takut tawan dibunuh tuh. Takutan dia. Makanya fitrahnya manusia sebetulnya kalau apa? Kalau ada orang membunuh saudaranya, membunuh orang lain, fitrahnya manusia pasti apa? Dia akan merasa apa? Gelisah, gitu. Makanya yang bunuh 6 orang ini dia sebenarnya dia lagi lagi gelisah tuh. Makan kagak enak, tidur kagak nyenyak kan gitu. Makan emang kagak ada launya, tidur emang rumahnya bocor. Itu peristiwa Qabil sama Habil itu luar biasa itu ya. Dalam riwayat kan Qabil dibawa kemana aja itu mayatnya, ketahuan. Ntar kalau ditaruh sini ketahuan orang, dikanyutin, balik lagi. Gue kebingungan bagaimana ini kudanya. Kan ada apa, burung gagak gitu ya, menggali, lalu saudaranya yang mati itu nah itu ngeliat dari peristiwa itu aja digali, itu hilang baunya kan gitu. Kalau misalnya ini kan ada mayat orang meninggal di kali Kanyut misalnya udah montok itu misalnya kalau digali di kali aja harus dibunuh saja Pak. Ya kalau misalkan kita ada tempat-tempat khusus ya makbaroh ya, penguburan secara umum ya, taruh di tempat kubur secara umum. Ya, yang penting ya tadi hakikatnya hufratun taktumu raihatahu kan gitu. Sebuah lubang yang bisa menutupi daripada baunya dan juga wa tahrusuhu minas sibak, dan juga menjaganya dari binatang buas ya. Kita nemu bangke orang di kali kan gitu. Kita apain tuh? Kuburin kan gitu. Ada kita kagak tahu nih mayat siapa kan gitu. Ya kalau sekarang kita nemu mayat lapor dulu polisi. Ya, dilihat dulu siapa gitu. Andai kata emang nggak ketahuan juga ya udah kuburin dah. Apa khawatir ya itu baunya mengganggu atau itu jenazahnya bisa dikoyak sama binatang kan gitu. Kuburinnya dah. Kalau misalnya kuburinnya di pinggir kali dah. Ya kalau emang itu uruf ya gitu ya, disepakati ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak disepakati jangan kuburin situ ah. Iseng katanya begitu. Nah, itu. Sebenarnya apa namanya bicara iseng ya, kalau kita emang kuburan udah maklum banget namanya kuburan iseng. Sebenarnya lebih iseng lagi kalau rumah kagak dibacain Quran, itu lebih serem lagi dibandingkan kuburan. Itu ya kan. Ya, al-baitul ladzi la yaqra'ul Qur'an kal maqabir kan kata Nabi gitu. Rumah yang kagak dibacain Quran kayak apa? Kayak kuburan. Apa ya hawanya jadi apa? Ya, serem, iseng dan sebagainya itu. Jadi nggak cukup tuh wala yakfil bina'u ma imkanil hufri. Jadi nggak cukup tuh bangunan ada apanya? Ada lubang kan? Kan ada tuh ya. Orang apa sih yang nguburin di apa namanya? Ya ada yang di goa-goa gitu dia dinding apalah gitu. Lalu dikasih apa gitu biar nggak bau katanya jenazahnya ya. Seperti di daerah mana itu di Trunyan ya. Di Bali itu kan ditaruh di bawah pohonnya gitu kan. Dan memang pohonnya berbau wangi kan itu bau harum. Jadi menutupi bau mayit tapi ya namanya bangkai ya bau juga pasti. Makanya syariat Islam ngapain? Dikubur tuh. Kaifiyatud dafni lahu kaifiyatani. Adapun kaifiat menguburkan ini ada dua kaifiat. Itu. Ada dua jadi lahdun wasyakkun. Ada dua nih. Lahat ya, yang lahat ya, lahat wasyakkun dan juga belahan. Jadi kalau lahat itu apa ngerong gitu ya. Kalau lahat itu ngerong, kalau syakkun itu seperti bikin belahan di tanah di bawah tuh, seperti parit, seperti sungai itu. Jadi ada dua itu. Kalau kita gali dulu lubang, lalu dibikin lahat, ya landak gitu, lubang landak. Lalu yang kedua syakun, gali lubang juga, tapi nggak ngelandak, bikin lagi di bawah lagi lubang yang lebih kecil untuk masuknya siapa? Mayit gitu. Jadi ada dua tuh kaifiatnya. Jadi lahdun wasyakun gitu ya. Lahat yang lahat, ya kalau itu lubang landak. Ya. Tahu dah, saya juga agak paham juga kenapa dibilang lubang landak gitu ya.
filosofinya mau ngerong gitu kali ya. Kalau landak bikin lubang ngerong gitu ke samping itu, lubang landak. Kalau kita ini udah rapi belum kuburan, lagi ngelandak kan gitu. Lagi ngelandak. Berarti lahad. Kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai di yang lahat. Artinya selama orang masih hidup punya kewajiban untuk nuntut ilmu tuh ya, sampai dia mati. Gitu. Kalau itu kan makamin jenazah di makam yang lubang yang sama misalnya sama orang tuanya. Iya ntar ada di sini ya. Iya nanti ada pembahasannya. Jadi kaifiat menguburkan itu ada dua, pakai lahat, pakai syak namanya. Jadi boleh dilahat, boleh disyak. Tapi nanti ada kategorinya mana yang harus lahat, mana yang harus syak. Yang pertama al-lahdu huwa ayyahfira ma yasaul mayyit fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah ba'da ayyahfira bi umkin qadra qamati wa bastah ya. Jadi lahat itu adalah lubang ya, ma yasaul mayyit yang seluas mayit itu ya. Karena dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, Rasulullah SAW menyebutkan bicara tentang menguburkan itu ihfiru gitu ya. Suruh gali lubang gitu ya. Ihfiru. Jadi bukan hanya ihfiru tapi wa'ausa'u gitu. Luasin. Jangan pas-pasan kan gitu. Sehingga nanti ada kesulitan. Jadi kalau misalkan suruh gali lubang, suruh agak luas, nanti ada kesulitan untuk apa? Nguburinnya susah, nuruninnya susah gitu. Nurunin. Jadi kata Nabi ihfiru wa'ausa'u wa ahsinu gitu ya. Jadi galilah lubang lalu agak luas lalu apa? Perbagus. Jadi jangan asal-asalan. Kayak nguburin kucing itu boleh udah taruh. Ya, kalau nguburin orang jangan. Kata Nabi ya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu ketika disuruh ngapain? Menguburkan ihfiru. Gali lubang. Tapi apa? Wa'usau. Luasin gitu. Lalu apa? Wa ahsinu. Perbagus gitu. Artinya jangan asal-asalan. Ini yang mau kita kubur orang, bukannya kucing ya. Kalau nguburin kucing aja luar biasa gitu ya. Gitu. Kucing yang kita sayang mah, kucing yang 20 juta nguburin juga pakai tembakan salvo itu, kan gitu. Saking sayangnya kali sama kucing. Ya, tapi di sini kata Nabi, ketika nguburin itu galihlah lubang. Lalu luasin di sini maksudnya agar mudah. Ada tata cara menguburkan sehingga gampang tuh. Lalu apa wahsinu, perbagus. Ya, dibagusin itu maksudnya, jangan asal-asalan. Nah, itu ketika di sini ada kaifiat menguburkan yang pertama adalah dengan lahat, maka digali lubang maya saul mayit ya. Yang seukuran dengan mayit ya. Lalu fi asfali janibil qabri gitu ya. Di mana? Di bagian daripada janibil qabri di samping kubur itu min jihatil kiblah di arah kiblahnya itu ba'da ayah fira bi umkin setelah dia bikin lubang bi umkin sebelah bawahnya itu qadra qamati wa bastah. Jadi ada lubang yang membentang itu. Arba'ati azru' wa nisbina kira-kira 4 hasta setengah. Wa hiya afdalu minasyaqi dan ini bikin liang lahat lebih afdal daripada syak. Syak itu belahan di bawah. Ini di samping lahat itu. Kalau asyak itu belahan di bawah. Lalu bicara lahat ini afdalu minasyaki in solubatil ardu. Kalau tanahnya keras, maka pakai lahat. Kalau tanahnya keras, itu. Kalau di sini disebutkan wahya afdalu minasyaki in solubatil ardu kal madinatil munawwarati. Ya. Jadi kalau nguburin dengan kaifiat yang pertama dengan bikin liang lahat yaitu lubang di sebelah arah kiblat gitu ya. Setelah digali tuh. Ya, nanti ya, ada ulama yang menyebutkan bicara tentang menguburkan itu kalau bisa yang lebih apa? Yang agak dalam. Jadi sependirian orang lewat dikit gitu. Jadi kalau orang diri, tapi yang diri orang yang apa? Orang dewasa itu jangan bocah suruh diri. Ya, kurang dalam. Yang dalam berdirinya orang lalu dilebihin 1 hasta tuh. Nah, seketika udah dalamnya segitu baru dibikin apa? Lahat gitu. Itu kira-kira arba'ati adro ya. Sekitar 4 hasta itu setengah. Ketika ini lahat maka afdolnya memang
lebih afdol daripada syak. Ya kalau kita di sini apa? Lahan, tanahnya tanah emang yang keras. Kecuali memang ada tempat-tempat tertentu sulit untuk bikin lahat, bikin lagi gembur, bikin lagi gembur. Itu boleh dengan apa? Yang kedua, asyakku, yaitu apa? Huwa ayyahfiru fi wasatil qabri kan nahri. Yakni dia bikin lubang di pertengahan kuburan kan nahri, seperti sungai. Memanjang itu, bikin galian kayak sungai panjang gitu. Wa yakunu afdol idza kanatil ardu rahwatan kama katal mukarramah. Dan ini syak lebih afdol daripada apa? Daripada lahat. Kalau mana? Kalau tanahnya itu gembur gitu. Kamakah al-mukarramah, seperti di Mekah al-mukarramah. Tuh. Jadi boleh dua-duanya. Ada kan? Nah, saya juga pernah ngeliat tuh orang nguburin. Ada yang nanya, "Lah itu kan lahatnya di situ." Itu bukan lahat. Itu syak namanya. Begitu. Jadi kalau itu bukan lahat namanya syak, karena beda. Di sini ada dua kaifiat. Yang pertama, kaifiatud dafni itu lahu kaifiyatani, lahdun wa syakkun. Kalau di samping arah kiblat namanya lahat, tapi kalau di bawah belahan seperti apa? Kan nahri, seperti sungai, itu namanya syak. Syakkun, pakai qaf tuh syakkun. Bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf syakkun ragu artinya. Ini pakai qaf ya. Syakkun berarti apa? Belahan kan nahri, seperti sungai. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa tuh. Itu di tengah-tengah. Ini lubang yang udah kita gali ya, setinggi yang orang dewasa berdiri, lalu dilebihin 1 hasta. Nah itu di hamparan bawahnya itu kita bikin galian lagi seperti apa? Sungai yang memanjang gitu. Nah belahan. Seukuran apa? Seukuran jenazahnya masuk ke situ. Ukuran itu. Untuk ngapain ya? Nanti prosesnya sama tuh. Ketika akmalul dafni ya, di sini disebutkan bahwasanya sempurnanya nguburin itu adalah, tapi ini bicara sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada orang yang menguburkan, aqallud dafni paling sedikit menguburkan itu adalah ketika dia bikin lubang, lalu dia taruh itu jenazah, yang penting itu baunya nggak kecium, dan juga nggak khawatir akan ada apa? Binatang buas asiba gitu yang ngapain ya, mengganggu dan bisa jadi memakan itu jenazah, maka itu udah jadi nguburin begitu. Itu nguburin wajib tuh begitu. Cuman ada yang sempurna gitu, bukan hanya menggugurkan kewajiban tetapi menyempurnakan dalam rangka apa namanya syariat menguburkan itu ya. Di sini ada kesunahan, yaitu apa? Tudul janazah alal ardi inda muakharatil qabri. Ya, diletakkan itu jenazah di mana? Di akhir daripada kubur. Maksudnya di tempat yang ketika dia gali sedalamnya seapa, ditaruh di situlah. Tsumma yuhmalul mayyit minha min kibali ra'sihi. Nah, lalu diapain? Diletakkan itu jenazah minha min kibali ra'si. Pala duluan kan? Makanya ini kan ketika di kuburan orang dari sono turunin. Ya, pala dulu ditanggapin di bawah terus ke sono. Gitu ya. Wa tudalla ilal qabri rijlahu awalan, dan juga ketika masuk ke sono, masuk kaki dulu. Itu ya sunnahnya itu. Kaki dulu. Wa yudha'u birifkin ala jambihil aiman. Lalu diletakkan dengan apa? Birifkin, dengan lembut, pelan-pelan gitu. Brok, ditaruh begitu. Nah, jangan pelan-pelan tuh. Makanya yang turun ke bawah biasanya yang apa? Yang tenaganya agak kuat dan juga dia terbiasa gitu ya. Mentalnya gitu juga. Ya, kalau tenaganya gede doang tapi mentalnya lemah gitu ya, biasanya gitu turun ya kan. Jadi ya tangan satu di bawah, yang satu di atas gitu, dipeluk gitu untuk menguatkan gitu. Ya udah. Lalu apa? Wa yudha'u bi rifkin ala jambil aiman nadaban mustaqbilal qiblah bi sadrihi wujuban. Ya, ketika dia dihadapkan ke arah kiblat bi sadrihi, dengan dadanya, wujuban, ada kewajiban tuh menghadapkan ke arah kiblat. Itu wa yaqulul ladzi yulhiduhu. Nah, ini ada doa yang kita baca ketika masukin jenazah ke liang lahat tuh. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berbarengan dengan meletakkan jenazah ke liang lahat. Ya, ada pertanyaan,
Apa doanya ketika masukin orang ke dalam liang lahat? Yaitu bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ini bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan bismillah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau wa yad'ulahu bima yaliku bil hal. Atau berdoa juga ada tambahan nih, Allahumma ftah abwabas samai li ruhi. Gitu. Ada doa tuh yang dibaca, Allahumma ftah abwabas samai li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu qabrahu. Gitu. Jadi dibaca itu doa dalam rangka apa? Masukin jenazah itu ke dalam liang lahat. Ya Allah, apain, bukalah pintu langit. Untuk siapa? Untuk ruhnya itu. Gitu. Dan juga wa akrim nuzulahu, ya, dan muliakanlah apanya? Tempat dia untuk apa? Ketika dia nanti turun gitu ya. Wa wasi' madkhalahu, ya, luaskanlah apanya? Tempat masuk di kuburan itu. Pun orang ada yang kuburan sempit. Ya kan zahirnya kuburan sempit tapi hakikatnya nanti luas ya. Wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu qabrahu, dan juga luaskan kuburnya. Lapangkan kuburnya kan gitu. Ini jangan salah baca nih doa. Kalau pengantin baru jangan baca doa ini, salah ya. Wa wasi' madkhalahu, maka luaskan tempat masuk. Justru kalau pengantin baru pengen yang rapet, bukan yang luas gitu. Dulu kan ada cerita begitu waktu ngaji bab ini ya. Kalau Kiai Soleh kan kalau ngajarin bab rempengan begini serempet-serempet lo ganas banget. Wah, ini pengantin baru salah baca doa, katanya wa wasi' madkhalahu. Lah ini kalau longgar amat, tapi ini gue bukan perawan lagi nih, kata begitu. Salah baca doa katanya. Ini mah doa buat masukin jenazah ke liang lahat itu. Wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu qabrahu itu. Jadi kalau kagak dibaca ini doanya bagaimana? Ya enggak apa-apa kan, sunnah aja. Ya, tapi ada kesunahan dibaca ini doa ini. Dan juga wa yahulu isabatal kafani allati inda ra'sihi wa yakshifu khaddahul aiman. Itu dibuka tuh ya, dibuka tuh. Jadi kafan itu wa yakshifu khaddahul aiman. Ini dibuka. Di apa yakshif itu kan terbuka tuh. Apanya? Khaddahul aiman. Pipi yang mana? Bagian kanan. Yang nempel gitu. Kemana? Ke tanah. Wa yadhahu 'ala turab, dan letakkan di mana? Di atas tanah dibuka. Wa yuwassiduhu biwad'i labinatin ini taja ila dzalika wa yaj'aluhu qariban min hay'ati raqi'i li alla yankabba 'ala wajhihi. Nah, itu dibukain semua tuh. Gitu ya. Tsumma yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunil yumna. Kemudian diadzankan dan diiqomahkan gitu ya, biduni rif'i sautin, tanpa suara yang keras, enggak usah kenceng-kenceng. Fi udhunil yumna, di telinga kanannya itu. Pelan-pelan, mungkin di pelan-pelan tuh. Tsumma yasuddu fathal qabri liyamna'a ihalatat turabi alaih. Kemudian ya diapain tuh? Dia tutup ya apa namanya? Lubang daripada kuburnya itu untuk menjaga ya jangan sampai tanah kena dia. Pakai apa tuh? Dinding ngari. Pakai dinding ngari tuh. Gitu. Azannya jongkok aja. Iya, jongkok boleh azan. Diri juga boleh. Pelan-pelan tapi enggak usah kenceng-kenceng. Kalau misalkan azan pada hakikatnya memang ada keafdolan berdiri. Azan itu berdiri kan. Tapi kalau misalkan di sini dikata biduni rif'i sautin fi udhunihil yumna, karena di telinganya, ya maka apa? Boleh, jongkok juga boleh, enggak apa-apa. Diri juga boleh. Kan enggak usah kenceng-kenceng. Gitu. Ngajarin orang mati pakai speaker. Kan gitu, jangan, enggak usah. Kenceng-kenceng amat kan begitu. Enggak usah pakai speaker. Gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Dibukain tuh, ditempelin gitu. Itu ya, emang sunahnya begitu. Ya. Lalu kalau nggak dibukain bagaimana? Ya nggak afdol, nggak sempurna gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh aja. Tapi jangan ada punya anggapan, ini kalau nggak dibukain ntar dia nyari-nyari kita, minta dibukain. Ya, pocong mumun. Minta dibukain, ngetok pintu katanya. Nggak ada lah. Teradahan amat ya.
Ya. Orang di kuburan lagi ngadepin apa? Pertanyaan malaikat itu. Ini kan dia keluar keliling itu minta dibukain. Ya itu mah emang apa namanya? Ya setan ya begitu. Pengen ngelemahin apa? Ya ngelemahin kita, bagaimana cara digoda kita. Ya, korban TV. Muka ini gimana? Ya? Ya, hidung ini. Iya dibuka. Pipi aja tuh. Pipi. Tapi memang kesunahannya pipi. Tapi ketika apa ini diciumin ke tanah, boleh. Ada tanah yang nempel gitu. Kadang-kadang ada kesulitan, makanya bikin liang lahatnya itu jangan apa? Jangan seperti tadi kan disebutnya kata Nabi suruh bikin gali lubang, wa'usau kan luasin gitu ya. Wa'ahsinu bikin yang bagus, jangan asal-asalan bikinnya. Ukurannya kan itu kadang-kadang kita kalau mau gali kubur ngapain dulu? Ukur dulu tuh, bawa tali dulu tuh, ada bong atau apa tali dah. Kan gitu, meteran dah. Ngajak Haji Buyung tuh kalau mau nguburin. Haji Buyung kemana-mana bawa meteran dia mah tuh. Nah, gitu. Udah tuh. Jadi summa yulakkinahu ya, ditalkinkan tuh. Ya, ditalkinkan gitu ya. Ketika udah diapain? Udah di kubur, udah diuruk ya. Ditalkinkan itu sunnah, itu ditalkin. Ya sigot talkin itu sigotnya ya ada tuh di Majmu' Syarif tuh kan. Ada sigot talkin yang biasa kita baca tuh. Ya di sini kan biasa kita baca tuh diawali dengan apa namanya? Ayat Quran itu surah Ali Imran ayat 185 itu ya. Sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah itu ya abdallah ya siapa gitu. Jadi baca tuh itu sunnah. Walaupun ada sebagian mengatakan nggak ada talqin mayit dan gitu bid'ah dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu baca juga dalam rangka apa? Minimal ngingetin kita tuh. Ya kan? Andai kata siapa? Si jenazah si mayit itu nggak denger apa yang kita talkinin, nggak peduli apa yang kita talkinin, ya itu karena isinya apa? Bicara wa annal jannata haqqan wa annan naru haqq. Nah, itu kan lagi ngapain? Lagi ngingetin kita. Jadi ketika lagi baca talqin, memang kadang-kadang kita lagi baca talqin orang pada ngobrol. Gitu ya. Makanya sunnahnya itu afdolnya tuh kita lagi baca talqin, yang baca talqin duduk, yang lain apa? Diri tuh, diri nyaksikan, dengerin dengan seksama apa yang dibaca dalam talqin itu. Itu. Ya. Yang membaca harusnya memerintahkan ya. Iya, kadang kita udah ingetin sama yang lain coba berdiri didengerin gitu sama-sama gitu. Almarhum almaghfurlah tuh ya, Buya Abdurrahman Nawi, beliau itu kalau mentalkinkan mayit ya kayak orang berbisik, seakan-akan si mayit itu memang lagi dengerin kita, dan seakan-akan beliau itu memang lagi ngajarin siapa? Si mayit itu dalam rangka menghadapi pertanyaan malaikat di dalam kubur tuh. Jadi kalau kita kan di ujung kepala kita baca talqin begini. Tapi kalau Buya Abdurrahman Nawi Al-Maghfurlah itu beliau kalau baca talqin seperti orang yang ngapain? Lagi bisikin, kayak orang lagi ngajarin, bener-bener bisikin kayak dia lagi masih hidup gitu. Ibarat kata ntar kalau malaikat nanya gitu, siapa Tuhanmu? Jawab Allahu Rabbi. Kan gitu kan? Kandungannya kan begitu di sini kan? Fa idza ja'akal malakani muwakkalani bika. Kan gitu, jika datang malaikat kepadamu, bertanya kepadamu, itu apa yang ditanya tentang marrobuka kan gitu, itu lagi ngajarin. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allahu Rabbi. Nah itu, jadi talqin tuh sunnah itu baca itu talqin mayit kan gitu. Kita kan nguburin orang kan gitu ya, bukan nguburin binatang kan gitu. Makanya ada talqin, kita berdoa dan lain sebagainya itu. Nah itu sempurnanya nguburin itu begitu. Kalau tadi yang wajib ya hakikatnya ketika itu kuburan sudah menutup daripada kira-kira bau dari si mayit dan juga mencegahnya dari binatang buas sudah cukup. Tapi ada menguburkan itu dengan sempurna ya, tapi ini bicaranya sunnah, tapi ini yang menjadi afdol ya kita lakukan dengan kaifiat tadi.
Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita nguburin pakai peti? Gitu ya. Ini kan kaifiatnya kan begitu tadi ya, dengan lahat atau dengan asyak. Lalu bagaimana keduanya? Sama tuh, kondisi lahat dengan syak itu sama. Ketika lahat yaitu jenazah dimasukin, kalau dia pakai syak ya masukin ke syak juga, tapi menghadapi ke arah kiblat juga, bukan dicelentangin atau ditengkurbin kan begitu. Hadapin ke kiblat, tapi makanya syaknya itu, lubangnya itu, yang syak yang ada di bawah itu, yang tadi seperti sungai ya, kan nahri itu, maksudnya ketika itu masuknya siapa? Si jenazah itu bisa dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau bedanya antara lahat sama syak itu, kalau lahat masuk ke arah kiblat gitu, ke samping, tapi kalau asyak itu ada ke bawah kan gitu. Karena sulitnya untuk ngapain? Ngelandak gitu. Karena apa? Tadi kontur tanahnya yang gugur, bedaan gitu. Ya Bang Dada udah yang paling tahu deh kalau ngeliat tanah-tanahnya, dia kan biasa macul tuh. Tahu nih, ini tanah nih gugur apa kagak nih kira-kira gitu. Kalau peti terlentang. Nah, ini bicara peti, pertanyaannya boleh nggak gitu ya nguburin pakai peti gitu. Dalam syariat padahal ketika nguburin itu kaifiatnya tadi dengan lahat atau asyakku kan gitu. Kalau pakai peti gimana? Kalau pakai peti itu jikalau ada uzurnya dibolehkan. Gitu ya. Dikuburkan pakai peti kalau ada uzur. Kalau ada uzurnya apa? Misalkan itu tanahnya emang udah nggak bisa dah. Mau dilahat, mau disyak juga udah nggak bisa. Misalkan itu tanah berair gitu ya. Mau diapain aja itu emang di situ ada sumber mata air. Ya kalau digali udah keluar air aja. Kan itu jadi cerita mistis itu ya. Padahal emang daerah situ masih bagus semuanya. Jadi kalau digali air lagi. Wah ini mah nih ajab kubur katanya, Indosiar nih katanya. Wah bukan, itu emang tanah banyak kan itu kuburan seperti itu. Nah lalu karena saking sulitnya akhirnya pakai apa? Pakai peti. Boleh nggak? Boleh. Kalau ada ilatnya boleh. Tapi kalau nggak ada ilatnya nggak boleh. Kan gitu. Nah, kan daerah banjir nih. Saya dengar kalau cerita temen yang dari daerah, dia makamnya kalau mau nguburin ditimbain dulu airnya. Iya. Jadi kan dia tetap dimasukin. Ada kan gitu. Kalau misalnya banjir ditimbain dulu, udah kering baru masukin lagi. Ada. Dulu juga ada ulama kita juga waktu dikuburin seperti itu di daerah sono apa? Buat daerah Odenok itu kan yang katanya banjir ya, emang di situ sumber air masih bagus gitu. Akhirnya dikeringin dulu, air dimasukin juga. Tapi kalau misalkan pertanyaannya tadi kembali ke peti gitu ya, gimana kalau orang nguburin pakai peti sedangkan kaifiatnya dengan al-lahdu dan asyaku tadi, boleh nggak? Boleh kalau ada ilatnya kan gitu. Misalkan memang itu jenazah nggak boleh diapain, nggak boleh dibuka gitu kan, sering kan gitu ya. Kalau sekarang nih COVID kan gitu, dari sono udah diurus dengan ya yang berlaku lah protokol pengurusan jenazah sesuai dengan corona itu seperti apa ya kan, nggak boleh, bahkan nggak boleh dibawa pulang kan, langsung dikuburin di sono, dan itu harus pakai peti dan sebagainya. Kalau emang ada ilatnya dan ilatnya itu diterima pada syar'i, dibolehkan, nggak apa-apa kan gitu. Kecuali memang nggak ada ilatnya, saya mau nggak pakai dilahat, kalau nguburin pakai peti aja biar enakan, nggak boleh gitu. Harus ada ilatnya, harus ada sebabnya kan gitu. Kalau seperti sekarang nih kejadian orang kadang-kadang meragukan nih, karena penyakitnya juga gak jelas, misalnya ngeluarkan motor enggak, gue gak bisa bikin, gue bawa pulang bisa gitu bro. Nah itu ya. Kita nggak salah. Padahal ya begini juga ya, ini kan dilema juga kan. Di kitab Ta'lim juga ada disebutkan itu ya, antara orang alim dan dokter itu ya ada punya kesamaan. Artinya apa? Kita dengerin orang alim berdasarkan keilmuannya, lalu kita dengarkan dokter berdasarkan ahlinya dia sedalam bidang kesehatan dan gitu. Kalau emang betul-betul itu dia benar keadaannya, apa yang dikabarkan bi ikhbarit tabib gitu ya, sesuai keadaan memang benar ya kita ikutin ya. Tapi sekarang kan banyak gitu ya di daerah, wah keluarga saya nggak COVID kan gitu, jenazah jemput paksa dan sebagainya gitu. Lalu mau diurus secara sebagaimana layaknya orang
dikuburkan seperti apa ya. Kalau memang nanti timbul mudarat ya jangan juga kan gitu. Tapi kalau disebutkan nguburin pakai peti bagaimana? Ya hakikatnya nguburin pakai peti itu dibolehkan kalau memang ada ilatnya, ada sababnya yang diterima pada syar'i itu. Masailu fid dafni ya. Adapun masalah-masalah di dalam menguburkan nih, ada beberapa masalah. Yundabu ayyamku sajama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu tathbit wa yastaghfiruna lahu. Nah, disunahkan kita untuk berdiam nih. Orang yang nganterin jenazah gitu ya, lalu nguburin, disunahkan kita untuk berdiam dulu setelah dikuburin tuh. Nah, ngapain kita? Ya istighfar, ya mohon ampun kepada Allah. Buat siapa? Ya buat si jenazah dan juga buat kita juga kan gitu. Ada kesunahan tuh. Lalu ngapain? At-tathbit. Ya ada peringatan gitu ya. Ya setelah dikuburin selesai, ada yang ngomong lah, berikan peringatan tentang apa? Mengingat kematian kan gitu. Mengingat bagaimana hakikatnya orang hidup di dunia itu hanya sementara gitu. Sunnah tuh. Nguburin selesai, setelah mentalkin, habis talkin selesai, nah itu ada kesunahan, tetap ada itu. Lalu yang kedua, yahrumu dafnusnaini min jinsaini biqabrin wahidin haitsu la mahramiyah. Ini yang ditanya tadi. Jadi haram hukumnya menguburkan dua orang. Min jinsaini dari dua orang, jenis orang, biqabrin wahidin dalam satu kuburan, dalam satu lubang. Haitsu la mahramiyah, sekira-kira yang bukan mahram enggak boleh kan gitu, haram hukumnya itu disebutkan. Makanya disebutnya kalau menurut pendapat Imam Romli yahrumu in kana min jinsin wahid haitsu la darurah kan gitu, sekira-kira memang bukan darurat. Kalau darurat ya boleh aja kan gitu. Jadi kalau misalkan ada jenazah yang sudah lama, kan ada masanya juga tuh ya. Dan juga biasanya yang dikuburin setelahnya itu adalah siapanya? Mahramnya masih apa? Keluarganya kan gitu, apa suaminya kan gitu. Kan itu namanya ada ilatnya juga. Ya saya punya empeng dari mertua tuh, engkong udah duluan meninggal. Nah ketika sekarang belakangan kemarin nyai meninggal, kuburin di mana? Ya di kuburan engkong. Gitu digali dalam satu. Nah, itu udah kesepakatan memang, dan itu usia kuburannya lebih daripada 5 atau 10 tahun biasanya udah. Tapi kalau baru mah enggak kan itu. Jadi nunggu juga waktunya. Ada ilatnya juga. Jadi kalau misalkan bukan mahramnya haram hukumnya gitu, jangan gitu. Wa tsalitsu yukrahul julusu ala qabri muslimin wa wad'uhu wal ittika'u alaih. Jadi dimakruhkan kita duduk di atas kuburan muslim, duduk. Kuburan jangan duduk-dudukin. Wawat bahkan nginjek-nginjek. Itu jangan injek-injek. Kecuali memang idza kana li hajatin, kecuali ada hajat. Seperti kalla yasilu ila qabril mayyit illa biwad'in fil maqbarah fala karaha. Kecuali memang ada alasannya gitu. Dia enggak bisa nyampe kepada kuburan itu kecuali memang harus nginjek kan gitu. Misalkan lagi ngapain? Lagi nguburin, kan berdekatan kan gitu. Karena sulit itu gimana, ada keinjek-injek juga tuh. Boleh. Lalu nginjeknya gimana? Kalau bicara tentang hukumnya, menginjak kuburan itu hanya apa? Makruh saja hukumnya, makruh. Ala qabri muslim dan duduk di atas kuburan atau nginjak itu hukumnya hanya makruh saja. Kalau nunjuk bukan nunjuk, masih kecil dulu tuh, kuburan jangan ditunjuk tuh, cantengan lu gitu. Nggak ada kan gitu. Kita takut banget dulu. Habis nunjuk itu suruh apain? Suruh lamot itu nunjuknya biar kagak cantengan katanya. Ono kan kuburan. Ya, tapi kita percaya itu dulu ya. Ini namanya bocah kan gitu. Nah, kuburan jangan ditunjuk, cantengan kan gitu. Itu. Lalu yang keempat, la yukrahul masyu fil maqbarati bin na'li ghairil mutanajis. Tidak dimakruhkan berjalan di kuburan pakai sendal.
Ya nanti kalau kuburan-kuburan orang soleh memang harus apa? Kalau di daerah-daerah tertentu tuh kalau masuk kuburan buka sendal tuh. Nah itu yang dimakruhkan di sini adalah berjalan di kuburan itu binakli ghairil mutanajis. Ya kalau sendalnya bernajis ya jadi makruh gitu. Bahkan ada penyebutan bicara tentang makam orang soleh, makam nabi ya. Buka sendal kita saking menjaganya kemuliaan itu ya kan, orang soleh nabi ya, kuburan hakikatnya cuma pindah tempat doang padahal masih hidup kan ya, bal ahya kan itu hidup gitu. Makanya dimakruhkan tuh. Tapi ada juga orang yang luar biasa masuk kuburan dia buka sendal itu. Saking apa ini? Saking memuliakannya gitu. Makanya dalam hal ini ya la yukrahu, sebetulnya tidak dimakruhkan kita pakai sendal gitu ya. An-na'lu ya bin na'li ghairil mutanajis, yang tidak ada najisnya. Ya kalau bernajis ya makruh. Mempengaruhi ahli kubur atau gimana ya? Kalau ya apa namanya? Sebetulnya bicaranya tadi tentang kitanya memuliakannya itu, khawatir ada najis, kotoran dan sebagainya kan gitu. Kalau bicara siapanya? Ya mayitnya enggak. Wal khamisu la yukrahu tajsisul qabri wa tabiduhu wa bina'u nahwi qubbatin lihajatin ka khawfi sarikin aw sabu'in aw li ajlil kitabati li qabri salihin wa illa fayukrahu. Tidak dimakruhkan tajsis ya, tajsisul qabri, ngapain? Ngecat. Jadi bikin cat kuburan. Wa bina'u nahwi qubbatin lihajatin, atau bikin apa? Kubah itu dibangun. Itu kuburannya dibikin apa? Ya, dibikin kubah, bangunan, keramik. Iya gitu, lihajatin. Kalau ada hajatnya boleh gitu. Ka khaufi sarikin, khawatir karena apa? Pencuri gitu ya. Ada orang mencuri mayat, artinya biar supaya itu kita bikinin apa? Bangunan yang kokoh, yang kuat, jangan sampai kebongkar kan gitu. Au sabuin, atau binatang buas. Au li ajli kitabati li qabri shalih, atau karena memang kita pengen tahu kuburan orang-orang saleh, biar orang tahu tuh. Itu bukan orang biasa yang dikubur, itu orang saleh. Boleh juga itu. Tapi kalau enggak demikian, fayukrahu, dimakruhkan itu. Membina apa namanya? Bangunan, membina kuburan, membangun apa namanya? Kuburan itu dengan apa? Ya, kita kan ada yang di apa itu? Iya. Nah, gitu. Kalau itu bicaranya orang saleh, boleh, enggak apa-apa gitu. Karena biar tahu kita itu ada kemuliaan gitu. Yang dikubur itu adalah orang-orang yang saleh, orang yang mulia gitu. Kalau kita misalkan masing-masing kan rasa anak orang tua ke apa namanya dibagusin dah, kadang-kadang dipasang keramik, kadang dirapin karena iya. Bisa jadi itu ya penghormatan. Ada juga niatan khawatir jangan sampai hilang nih kan gitu kan. Kuburan kalau didiemin aja ya lama hilang, apalagi adanya di tebingan kan gitu, habis keleos gitu ya, di tebingan hilang kan gitu. Makanya bakal tanda, kalau bukan untuk apa namanya, niatnya itu adalah untuk memberikan tanda dan sebagainya, penghormatan boleh aja, nggak jadi masalah. Dan hanya makruh saja, bukan haram. Ya makanya khawatir tasyabuh gitu jadinya, gitu, jadi menyerupai gitu. Tadi kan begini, kalau kita khawatir kalau kita masuk ke sendal kalau di sekarang, kalau gimana kalau di makam tuh ada binatang misalnya seperti ayam gitu, memang dia di situ, kadang-kadang dia mana ya namanya binatang kan pasti ya beraktivitas kuburan. Iya, makanya ya tadi makanya la yukrahul masyu fil maqbarah bin na'li gitu. Jadi sebenarnya enggak dimakruhkan gitu ya ketika kita berjalan di kuburan dengan menggunakan alas kaki, sendal. Justru karena ketika kita pakai sendal, kita khawatir kalau nggak pakai sendal malah nginjek gitu. Kalau tai ayam mendingan tai lancung. Kalau tai ayam mendingan bangun, kalau tai lancung loh. Lancung waktu udah itu lancung kamu kan begitu. Nah gitu. Padahal tai ayam juga ya. Saya nyari-nyari tuh binatang lancung di mana? Gak ada binatang lancung. Gitu. Tapi yang berak ayam kan begitu kalau di channel. Itu yang lancung. Itu bahaya itu ya. Itu
Padahal lembek itu tapi bikin orang pincang gitu. Ya, ya kan? Iya kan padahal lembek tapi orang nginjek jadi pincang. Aduh luar biasa itu. Jadi nggak makruh tuh bikin bangunan ya kalau memang hakikatnya dihajatin ya, seperti kahaufi sarik tadi, khawatir ya kalau nggak dibikin bangunan yang kokoh jenazahnya hilang atau ada binatang buas dan lain sebagainya gitu, atau karena hakikatnya yang dikubur itu adalah orang-orang soleh kan gitu, biar supaya kita jadi bukan menyembah kuburan ya, kita kasih tahu bahwasanya itu yang dikubur situ orang-orang soleh kan gitu. Lalu yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba' gitu. Ada kesunahan meletakkan ya pelepah pohonan yang khadra yang masih hijau 'alal qabri di atas kuburan lil ittiba'. Ini karena mengikut daripada Rasulullah SAW ya, dalam riwayat kan Nabi lewat di antara dua makam, lalu Rasulullah ngapain? Ya motes jaridah ya pelepah ya daripada kurma itu ditaruh di atasnya kan gitu. Ketika sahabat nanya emang ada apa ya, ini dua orang ini lagi diapain? Lagi diseksa gitu ya dalam kubur ya. Diseksa, yang satu disiksa karena apa? Karena namimah ya, mengadu domba. Lalu yang satunya lagi disiksa karena apa? Karena urusan istinja, urusan cebok, bukan kagak cebok tapi cebok kagak bersih, diseksa dalam kubur lalu ditaruh itu pelepah yang hijau biar supaya apa? Meringankan gitu ya, meringankan siksa. Kan disebutkan bahwasanya li'annahu yukhaffifu 'alal mayyiti bi barakati tasbihha. Jadi ternyata yang tumbuhan yang masih hijau itu meringankan siksa orang yang ada dalam kubur karena apanya? Karena tasbihnya, karena hakikatnya tumbuhan itu ngapain? Bertasbih ya, berzikir. Nah, kita sunnah ditaruhin apa? Pohonan ya. Sekarang logikanya ada jaridah ya. Apa jaridah? Pelepah yang masih hijau aja ketika kita taruh dia ngapain? Bertasbih. Apalagi tumbuhan yang hidup itu. Ya sebetulnya boleh aja, bebas aja pohonannya. Cuman kita kan pada urufnya ya pohonan yang ditanam biasanya apa? Kamboja. Karena gampang dia. Kan gitu, tinggal potes, tuncepin juga bisa hidup kan gitu. Ya kalau misalkan tanaman-tanaman yang lain kan bisa jadi mudarat sama sama kuburannya. Tanamin singkong ya gitu. Kalau ada yang pengen dicabut singkong, ntar ngikut itu dia. Itu ke bawah itu ya. Pegangan, singkong gue bawa kemana ini gitu. Nah, gitu. Jangan singkong gue bawa kemana gitu. Jangan. Atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ya kan kalau Kamboja walaupun gedenya nggak sampai ini banget ya. Kalau tanamin pun capi misalnya gitu, sampai gede, bahaya. Kalah itu kuburan, kalah ntar dia. Itu tanam ya yang sebenarnya bebas aja gitu ya, karena memang kita pada kebiasaannya itu tanaman ya yang ada yang gampang dipotes lalu ditancepin langsung hidup ya Kamboja. Gitu. Rumput gitu kan yang biar rapi, bersih, bagus sih yang penting dipelihara, dirawat gitu. Kalau punan-punan yang lain jangan juga kalau timbul mudarat gitu. Misalkan tanamin antorium, janda bolong gitu, itu colong orang. Nah, gitu. Jangan. Jadi sunnah saja. Gitu. Wasabi'u yang ketujuh, tusannu ziyaratul kubur lidzakari mutlaqan. Jadi sunnah untuk ziarah kubur gitu ya. Utamanya untuk laki-laki nih. Ya, mutlak itu. Wa ammal mar'atu patusanulaha li ziyarati nabiyyin aw salihin wa kadza qaribin. Jadi juga disunah juga perempuan ya sunnah juga berziarah ke makam Nabi, makam orang saleh atau orang-orang terdekatnya gitu. Wa li ghairi dzalika fa makruhatun ziyaratuha. Adapun yang lainnya itu bisa jadi makruh sama orang perempuan nih. Kalau orang laki mah kan boleh. Tapi memang dalam hadis ya riwayat Imam Muslim ya, Nabi dulu ngapa? Kuntu nahaitukum gitu. Dulu aku melarang kalian untuk apa? Berziarah, an ziyaratil kubur itu.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Lalu kata Nabi apa? Fazuruha. Dulu memang aku melarang kalian untuk berziarah kubur karena kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika datang ke kuburan bukan mengingat kematian atau berdoa tapi apa? Meratap gitu. Jadi, siapa nih? Orang perempuan gitu maksudnya. Orang-orang perempuan jahiliyah itu kalau datang ke kuburan ngapain dia? Meratap gitu, nangis. Apa namanya? Narik-narik baju, nyakar-nyakarin tanah, dan begitu. Lalu ketika Nabi hadir, lalu apa? Fazuruha gitu. Maka ziarahilah gitu. Ya, karena orang semakin sering ziarah kubur dia akan apa? Melunakkan hati itu. Karena dia makin banyak mengingat apa? Kematian gitu, mengingat akhirat gitu. Tapi jangan juga ketika apa namanya? Dia ziarah kubur, kata Nabi, wala taqulu hujran. Jangan pernah berkata-kata yang buruk. Jadi kita kalau ke kuburan ziarah, ya kadang-kadang kita atau nganterin orang gitu ya, nganterin mayit ke kubur, kita sama-sama nih ada kewajiban itu untuk mengantarkan ke kuburan. Ya, sampai di kuburan apa aja dikata, nggak boleh. Ya, larangan tuh dari Nabi, wala taqulu hujran. Jadi jangan berkata-kata yang buruk gitu. Apa aja dikata di kuburan. Ya, atau juga gitu beguyonan gitu ya. Kan kita ada cerita apa kalau ngaji tahunan tuh ya di kuburan itu atau nunggu kubur dan sebagainya. Ya bagus kalau memang isinya adalah ya ngaji, isinya zikir, lalu mengingat kematian. Ini memang yang dikhawatirkan itu ketika kita berlama-lama di kuburan, lalu kita tunggu kubur atau ngaji tahunan itu yang ada guyon, gesah, udah gitu apa namanya ya ketawa-ketawa, lalu ada cerita-cerita atau omongan-omongan yang tidak baik, yang buruk dan sebagainya. Itu ada larangan sama Nabi, mendingan nggak usah gitu. Makanya kenapa Nabi sangat khawatir gitu tentang ziarah kubur di awal gitu ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, baru setelah itu fazuruha, maka ziarahilah. Tapi ketika menyebutkan fazuruha itu, lalu ternyata ziarah kita itu jadi apa? Melunakkan hati kita, lalu apa? Mengingatkan kita kepada urusan akhirat kan gitu. Lalu bisa menjaga apa? Lisan kita, maka ziarah. Tapi kalau nggak bisa itu mendingan nggak usah gitu maksudnya kata Nabi. Ya? Tradisi kita kan. Ya itu dia. Makanya kalau misalkan itu kan bicara tradisi, masa urusan tradisi itu mengalahkan urusan syariat dan gitu. Makanya sebelumnya kita kasih dulu apa? Ya kita kasih pendidikan dulu. Kita kasih pengetahuan kepada mereka. Jangan sampai apa yang kita lakukan ya bercampur baur antara yang hak dengan yang batil kan gitu. Ya bukan yang nggak boleh, boleh aja kan gitu. Ini kan pagar kubur itu masih di Ya hakikatnya masih di kuburan juga kan gitu. Emang harusnya hati-hati juga lah kita gitu. Kuburan itu jangan berkata-kata yang buruk itu Nabi. Dan tapi memang apa namanya Nabi pun pernah diperintahkan gitu ya oleh malaikat Jibril gitu ya ketika bicara ziarah kubur. Ya kalau memang sekarang ada yang menyatakan katanya ziarah kubur itu nggak ada gitu ya, ziarah kubur itu jadi bid'ah dan lain sebagainya. Padahal dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu pernah diapain? Pernah diperintah sama malaikat Jibril untuk berziarah ke Baqi gitu ya. Gitu ya, ke Baqi itu. Ke Ahlil Baqi itu. Gitu. Jadi bahwasanya kata malaikat, inna rabbaka ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu gitu ya, anta'tiya ahlal baqi gitu. Ya'muruka anta'tiya ahlal baqi gitu. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk mengunjungi ahli baqi. Maksudnya apa? Orang-orang yang dikuburkan di mana? Di baqi itu. Makanya apa? Fa yastaghfiru lahum. Maka meminta ampunlah kamu atas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang katanya orang ziarah kubur lalu doain lalu kagak nyampe, dalam riwayat hadis sahih Muslim ada tuh. Itu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia diperintahkan untuk ngapain? Memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkunjung
ke ahli baki. Ahli baki itu apa? Kuburan kan, baki itu kuburan. Fayastaghfirullahu, maka meminta ampunlah kepada Allah atas mereka. Gitu. Jadi memang harus diingetin juga, kita ziarah kubur ngapain? Yang ingat kematian kan gitu. Melunakkan hati kita. Cenderung kita sama apa? Urusan-urusan dunia jadi banget. Conggah bener sama urusan dunia. Sama urusan akhirat kurang conggah romannya. Sering-sering ziarah kubur. Itu ada salah satu daripada hikmah ziarah kubur adalah melunakkan hati kita. Makin sering kita ziarah, makin sering kita mengingat kematian itu. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu Pada ziarah. pada ziarah tadi itu kalau misalkan wa ammal mar'atu patusannu laha li ziyarati nabiyyin aw sholihin wa kadza qaribin. Gitu ya. Jadi boleh juga disunahkan kepada orang perempuan itu ziarah ke makam nabi, ke makam orang soleh, atau ke makam-makam qarib yang dekat sama dia. Yang penting apa? Tetap jangan bawa perilaku jahiliyah lagi kan gitu. Ziarah tujuan apa? Ya tadi zikrul maut, mengingat kematian gitu. Dan juga mengingat akhirat dan gitu, dan juga melunakkan hati kita itu. Kan ada larangan perempuan masuk ziarah kubur. Ya, itu larangannya bukan larangan mutlak sebetulnya kan gitu. Jadi bukan bicara yukroh itu diharamkan atau tidak. Kalau ternyata dia berziarah dalam rangka apa ya? Mengingat kematian, dan juga yang diziarahi adalah ahli qorib ya, orang keluarga dekatnya, ya nggak jadi masalah, boleh aja, nggak jadi masalah. Jadi tidak sampai kepada hukum yang haramnya mutlak atau tidak kan gitu. Ya memang masyarakat kita kan ada juga yang pokoknya orang perempuan kok boleh kan gitu. Ya, padahal hadis Nabi kan ada. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kan itu kan hadisnya buat siapa? Orang perempuan. Dulu aku larang, tapi sekarang fazuruha, maka itu. Walaupun sebelum itu ada apa? Ada hadis la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat orang-orang perempuan yang ziarah kubur. Yang mana? Lihat dulu riwayatnya. Yang dilaknat sama Allah perempuan-perempuan yang ziarah kubur itu karena apa? Dia ziarahnya ngapain tadi? Meratap, narik-narik baju, itu nangis sampai gerung-gerung, gegoseran di tanah kan begitu. Itu yang ada larangan. Tapi kalau misalkan dia datang lalu dia ingin mengingat kematian, lalu dia berdoa, dia ada perintah tadi fayastaghfirullahu kan gitu. Nabi diperintahin untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa siapa? Ahlul baki. Berarti kita ketika kita ziarah, kita minta ampun buat diri kita, buat orang tua kita, buat ahli-ahli keluarga kita, minta sama Allah, boleh nggak? Boleh. Ternyata ada perintah di situ. Itu. Kadang-kadang pas mengantar pemakaman tuh keluarga. Nah itu yang dikhawatirkan ya tadi mukhalidnya itu tadi bercampur baur itu laki perempuan kagak ada nggak ada batasnya, bakal bukan mahram dan sebagainya, nanti akan timbul fitnah dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang nggak menjaga auratnya, nggak jaga lisan dan sebagainya gitu. Yang dikhawatirkan itu. Kalau bicara hakikat ziarahnya, kalau memang ada tujuannya, hakikat ziarahnya ada, tetapi memang ada adab-adab yang nggak dibawanya, nanti akan bermasalah juga gitu. Makanya adabnya bisa dipakai juga. Jadi kalau jangan orang perempuan ziarah sendirian, yang lain turu-turu orang yang ziarah banyak orang laki, kan jadi timbul apa? Fitnah, nggak aman dari syahwat dia kan gitu. Siapa nu? Ya kan jandanya si anu itu. Lah, cakep amat ya anu gitu. Lah jadi fitnah kan begitu. Jangan. Nanti ada kucing garong di situ. Dan juga yang ke-8, yahrumu naqlul mayit li ghairil baladi alladzi mata fihi illa idza kana bi qurbi Makkah awil Madinah aw Baitul Maqdis aw ghairiha min maqabir sulaha fala yahrumu bal yusannu. Jadi haram hukumnya ngapain? Naqlul mayit, mindahin mayit tuh. Jadi udah dikubur di situ lalu dipindah gitu. Li ghairil baladi alladzi mata fihi, yang bukan ahli kampung situ jikalau dia mati di situ. Jadi nggak mesti gitu, bahkan haram itu, kecuali memang ada ilatnya, atau bisa jadi karena diwasiatkan, gitu ya. Nah, ada wasiat gitu, atau hal-hal yang lainnya. Jadi kuburin di situ, tapi karena ada satu hal keadaan, itu kan pernah juga dulu tuh
dekat rumah saya itu ada kuburan dekat pohon bambu tuh kuburan. Saya ingat masih kecil, ternyata itu tanah udah dijual ke orang. Diusut itu ada kuburan. Nah, gitu pindahin dah. Nah, karena yang beli kagak mau ada kuburan. Nah, kita dipindahin. Saya ingat tuh pas waktu digali, yang ngeliatin tulang, nemu tulang, girang banget nemu tulang. Nemu tulang girang. Kumpulin tuh dikit-dikit dipindahin gitu. Jadi sebetulnya yahrumu naqlul mayyit li ghairil baladi alladhi mata fihi. Jikalau dia mati di situ padahal kan dia bukan ahli kampung situ misalkan. Itu lalu dia meninggal, itu kita pindahin. Haram hukumnya sebetulnya. Gitu yang enggak, kecuali memang ada ilatnya, ada wasiatnya begitu. Gitu. Misalkan nanti kalau saya meninggal, saya kuburin di sini ya, tapi kalau udah dapat 5 tahun pindahin sono ya, misalkan gitu. Karena ada satu hal, misalkan ada wasiat yang hakikatnya berhubungan dengan sesuatu masalah yang bisa jadi timbul darurat dan sebagainya, boleh pindahin gitu. Kalau tanahnya pengen dijual karena pengen lebar nih, keluar dulu pindahin kita dijual lagi. Jangan, gitu kalau begitu mah. Gitu kan banyak sekarang kalau ada ilatnya ya alasannya ya bisa diterima dah secara syar'i kan gitu. Illa idza kana biqurbi Makkah, kecuali memang dia biqurbi Makkah, dekat ke mana? Ke Makkah. Al-muradu bi Makkah jamil haram, tanah haram itu. Awil Madinah au Baitul Maqdis, atau di Madinah atau Baitul Maqdis, au ghairiha min maqabir sulaha fala yahrumu bal yusannu. Jadi kalau kayak gitu malah enggak diharamkan, bahkan disunahkan itu. Artinya pengen deketin ke tanah haram kan gitu. Boleh itu bakal sunat. Pindahin gitu. Tapi enggak dia apa-apain saja. Ya mungkin dibungkus aja, enggak diakinin lagi ke enggak mesti gitu. Tapi kalau memang mau dibungkus ulang, kan katanya dibungkus ulang tuh ya, dikafankan ulang gitu. Hanya dirampihkan saja lalu dipindahin lagi, udah enggak mesti sebetulnya. Tapi ada yang menyatakan kalau dipindahin itu ya diurus lagi seperti nguburin orang baru kan gitu. Tapi kan itu jarang ya. Itu jarang sekali terjadi. Tapi andai kata ada, yaitu dibolehkan ternyata gitu. Kalau ada ilatnya, ada uzurnya itu. Itulah masalah-masalah di dalam menguburkan jenazah gitu. Nanti kita sambung lagi di ahkamut ta'ziyah ya. Ahkamut ta'ziyah, hukum bertakziah nih. Artinya setelah si jenazah itu diurus, dikuburin, kita apa? Bertakziah tuh ya. Ada ya, nanti hukum-hukum takziah, pengertian ya, takziah dan hukumnya dan keutamaannya, waktu dan bagaimana menangis ya ketika bertakziah itu dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.